Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Sangga yang saya muliakan, upasaka-upasaka pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari Dhamma, selamat pagi. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Silakan untuk mengambil tempat duduk yang tenang dan rileks. Ya, suatu karma baik ya, karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kesempatan untuk bersama-sama berkumpul memperingati Hari Asada. Dan kita semua wajib bersyukur karena pagi hari ini kita masih bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk memperingati Hari Asada, sebuah momen penting tentang khotbah pertama Sang Buddha kepada 5 orang pertapa. Marilah kita sejenak mengingat kembali tentang peristiwa pemutaran roda Dhamma, yaitu Dhammacakka Pawatana Sutta oleh Sang Buddha kepada 5 orang pertapa. Pada saat itu Sang Buddha telah mencapai pencerahan sempurna, dan kemudian Sang Buddha berpikir kembali dan tidak ingin mengajarkan Dhamma kepada makhluk yang telah siap. Tetapi pada saat itu ada sesosok Brahma Sampati ya. Dan sairnya Bapak Ibu, para upasaka-upasaka pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudara Dhamma, baru saja disampaikan ya tentang Brahma Sampati ya. Kemudian pada saat itu Brahma Sampati mendekat dan memohon kepada Sang Buddha untuk agar membabarkan Dhamma ya, karena ada beberapa makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Debu ini dimaksudkan yaitu tentang noda-noda batin ya. Ada yang memiliki sedikit debu di mata mereka, dan mohon ajarkanlah Dhamma demi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Kemudian Sang Buddha mengingat kembali siapa-siapa yang pernah menjadi guru beliau. Salah satunya petapa Asita ya, yang meramalkan Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha. Kemudian mengingat lagi tentang guru-guru beliau, yaitu salah satunya Udakara Maputa dan Alara Kalama. Tetapi pada saat itu Buddha mendapatkan kabar bahwa guru-guru beliau telah meninggal. Dan kemudian Sang Buddha mengingat kembali pada saat pertapaan keras di hutan Urwela Kasapa, yaitu ada 5 orang pertapa ya yang telah siap untuk menerima Dharma dari Sang Buddha. Pada saat itu kemudian Sang Buddha mendatangi 5 pertapa, dan pada awalnya 5 pertapa belum percaya bahwa Buddha telah mencapai pencerahan sempurna. Dan kemudian pada akhirnya para pertapa mempercayai Buddha telah mencapai pencerahan sempurna. Nah, singkat cerita, yang Arya Kondanya mampu memahami dan yang mampu memahami Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu ada beberapa kalimat ya yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada 5 pertapa, yaitu segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat tidak kekal ya.
Dan karena kalimat ini yang Arya Kodanya mampu mencapai tingkat kesucian arahat ya. Dan kemudian di hari-hari berikutnya disusul oleh yang Arya, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Tentunya dalam pencapaian yaitu mencapai ya arahat ya. Dan ternyata Kodanya adalah salah satu peramal istana kerajaan Kapilawastu. Dan sejarah sebelumnya yang Arya Kodanya ini ternyata adalah salah satu peramal istana dari kerajaan Kapilawastu ya, yang pada saat itu ada banyak Brahmana yang meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha akan menjadi raja dunia. Tetapi yang Arya Kodanya yakin bahwa Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha, dan beliau menanti pada saat Sang Buddha membabarkan Dhamma yang pertama, yaitu Dhammacakka Pawatana Sutta. Nah, berikut apa sih isi khotbah dari khotbah pertama Sang Buddha? Nah, di dalam Majjhima Nikaya dijelaskan bahwa Dhammacakka Pawatana Sutta ini telah alih bahasakan dalam bahasa Indonesia, dan kalimat pertama diawali dengan demikianlah yang telah saya dengar. Nah, ciri khas dari khotbah ya, ini khotbah Sang Buddha dan diulang kembali oleh yang Arya Kodanya, itu pasti awal kalimatnya itu demikianlah yang telah saya dengar. Nah, kemudian pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang berdiam di Varanasi ya, di Taman Busa Isipatana. Di sana Sang Buddha bersabda kepada kelompok 5 biku, yaitu sebagai berikut. Para biku, ada 2 hal ekstrim yang tidak boleh diikuti oleh seseorang yang telah meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjalani kehidupan sebagai pertapa. Nah, dalam konteks ini, pada saat itu Buddha menyampaikan ini kepada para biku ya. Nah, pada saat ini tentunya dua hal ekstrim ini perlu diketahui juga untuk perumah tangga ya. Nah, apakah kedua hal ini? Yang pertama adalah mengejar kebahagiaan indria dalam kenikmatan indria yang rendah, kasar, cara-cara kaum duniawi, tidak mulia, tidak bermanfaat. Dan hal-hal yang kedua yaitu praktek penyiksaan diri yang menyakitkan, tidak mulia dan tidak bermanfaat. Kita melihat bahwa saat ini ya, berkaitan tentang mengejar kebahagiaan indria dan kenikmatan indria itu adalah hal yang ekstrim ya. Yang rendah artinya yaitu tidak bermanfaat ya. Kasar itu terlalu ini ya, mengakibatkan membentuk perilaku yang kasar ya. Dan cara-cara kaum duniawi ini adalah mereka yang hanya mengejar kesenangan indrawi semata. Nah, tindakan ini sangat tidak mulia ya, dan tidak bermanfaat. Nah, kita lihat kembali ya, kita melihat dari era saat ini ya, hal-hal yang menyenangkan pada era saat ini ya. Ini saya jelaskan dari era yang saat ini ya. Sebenarnya peraturan tentang menghindari segala sesuatu, menghindari menari, bermain musik, pergi melihat hiburan yang tidak sesuai itu sudah ada ya, peraturan itu sudah ada sejak zaman Buddha ya. Tetapi ya sangat menakjubkan ya, bahkan di masa lalu Buddha sudah
mengetahui ya di masa depan ya, pada saat ini ketiga hal ini terdapat di dalam satu alat ya, bisa melihat hiburan, mendengarkan musik, dan bisa melihat tari-tarian yang ada di dekat kita ya, yaitu HP ya. Nah, itu salah satu hal yang cukup memprihatinkan pada saat ini ya, bagi tentunya dampak positif dari penggunaan ini ya, penggunaan HP ya. Dan ini terjadi di semua kalangan ya, baik remaja, anak-anak, kaum dewasa, bahkan kaum manula ya. Ini saya menjelaskan ada beberapa ada dampak yang negatif dan dampak positif ya. Dampak positif dari penggunaan HP yaitu mendekatkan, ini bukan penjelasan dari budaya tapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh yang Malaka Project ya, itu menjelaskan sebagai berikut. Ada dampak yang positif dan ada dampak yang negatif. Dampak yang positif itu yaitu dengan adanya HP atau gadget ya, yang mendekatkan yang jauh ya. Dan dampak positifnya, dampak negatifnya yaitu menjauhkan yang dekat ya, karena ada beberapa banyak fenomena ya, ketika berkumpul dengan sibuk dengan dunianya sendiri ya. Itu fenomena yang ada sekarang, tetapi tidak semua seperti itu ya. Dan saya akan menjelaskan juga tentang dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan ya. Yang pertama yaitu banyak yang mengalami ini, terutama bagi baik remaja, anak-anak maupun orang dewasa ya. Dampak negatif yang pertama yaitu karena sering melihat tren ya, takut ketinggalan ya, atau bahasa yang disebut dengan FOMO ya. Dan ternyata mereka itu mengharapkan apa yang dilihatnya ya, padahal ternyata harapan tidak sesuai dengan realita ya. Nah, awal kali penyakit atau kanker media sosial itu diawali dari tahun 2008 pada saat itu ya, pada saat ditemukan tombol ini ya, tombol like ya. Itu pada saat 2008 itu penyakit media sosial ini mulai berkembang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan yaitu tiba-tiba tidak bisa mengungkapkan emosi, dan tiba-tiba marah tidak jelas ya, yang disebut saat ini disebut dengan tantrum ya. Dan paling dapat dilihat bagi mereka anak-anak maupun remaja yang terpapar ini ya, kecanduan game online ya, itu sangat kelihatan sekali itu emosi yang cukup tiba-tiba meledak ya. Kemudian dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan yaitu menurunnya tingkat konsentrasi akibat ya sering menonton video pendek ya. Jadi memang algoritma dari sosial media ini durasinya sekarang paling itu 1 menit ya, itu di scroll terus itu, jadi tingkat konsentrasi itu menjadi berkurang ya. Ini sudah banyak yang mengalami ini ya. Kemudian dampak negatif selanjutnya yaitu banyak ini ya, instant generation ya bahasa Inggrisnya ya, generasi instan ya. Ini sebenarnya sudah saya singgung sejak tahun 2018 ya, melalui sebuah tulisan ya. Nah, era serba cepat karena ada internet dan sarana lainnya ya, mengkondisikan segala sesuatu harus cepat ya. Ya, contoh sehari-hari ketika memesan sesuatu ya, telat beberapa menit itu pasti itu ya, sudah tidak sabar ya. Dan bahkan banyak selain gadget juga banyak hal yang lain ya yang menimbulkan ketagihan ya, makanan dan minuman, dan itu pun
bisa menimbulkan ketagihan ya. Kemudian saya lanjutkan mengenai praktek yang tidak dianjurkan oleh Buddha. Yang kedua yaitu praktek penyiksaan diri ya, yang menyakitkan, tidak mulia dan tidak bermanfaat. Nah, contoh di era sekarang yaitu itu apa? Diet yang itu ya, diet yang ketat ya. Itu salah satu hal yang cukup cukup tidak disarankan ya, sesuai dengan kemampuan seharusnya. Dan yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari yaitu tentang praktek yang menyiksa diri, yaitu tentang olahraga ya, olahraga yang berlebihan ya, terutama bagi ini ya, bagi yang sudah berumur ya. Jadi diharapkan itu apa, untuk ini apa, untuk ya menata kembali bagaimana cara berolahraga yang sehat tapi tidak menyiksa diri ya itu. Kemudian Buddha juga menjelaskan lagi lebih jauh yaitu tentang dengan meninggalkan ekstrim-ekstrim ini maka menuju satu arah, yaitu yang dianjurkan oleh Sang Tathagata yang telah mencapai penerangan sempurna dan membangkitkan jalan tengah yang memunculkan penglihatan, memunculkan pengetahuan, menuju kedamaian, menuju pengetahuan langsung dan menuju pencerahan nibbana. Dan apakah jalan yang dibangkitkan oleh Sang Tathagata yang memunculkan penglihatan, yang menuntun menuju nibbana ini, yaitu inilah jalan mulia berunsur 8 ya, sering disebut dengan Arya Atangika Magga ya, yaitu yang pertama mengenai pandangan benar ya, kemudian yang kedua mengenai kehendak benar, yang ketiga ucapan benar, yang keempat perbuatan benar, yang kelima penghidupan benar, kemudian yang keenam usaha benar, yang ketujuh perhatian benar, yang kedelapan adalah konsentrasi benar. Nah, sesuai dengan topik yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu tentang bagaimana kontekstualisasi jalan mulia berunsur 8 ya bagi berumah tangga ya. Nah, saudara-saudara sedama yang saya hormati dan kasihi, inti ajaran Buddha yaitu 8 jalan Arya yang sering disebut dengan Arya Atangika Magga ya. Namun pada kali ini kita akan mendalaminya dari sudut pandang yang mungkin jarang disampaikan ya. Bagaimana 8 jalan Arya ini dapat benar-benar hidup dan relevan dalam kehidupan kita sebagai kehidupan bagi mereka yang menjalani kehidupan rumah tangga ya. Di tengah kesibukan dunia kerja, tanggung jawab di dunia kerja dan tanggung jawab ya, yang cukup ini ya, penuh dengan ini ya, penuh dengan saat ini penuh dengan ini ya, penuh dengan tuntutan ya. Dan karena betul dalam kitab suci jalan mulia berunsur 8 sering dibicarakan dalam konteks pelepasan duniawi, tetapi bukan berarti jalan ini eksklusif hanya untuk para biku saja. Justru jalan ini adalah jalan yang universal ya, untuk siapa saja yang ingin membebaskan diri dari penderitaan, baik sebagai petapa maupun sebagai berumah tangga, pekerja atau pelajar ya. Jalan mulia berunsur 8 yang pertama yaitu pandangan benar, sering disebut dengan samaditi ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, zaman sekarang disebut sebagai sebagian orang pada era ya post-truth era ya, dimana kebenaran sering dikaburkan melalui opini ya, disamarkan oleh dalam narasi dan dikalahkan oleh sensasi ya. Ini banyak sekali contohnya ya. Bahkan sekarang yang lebih itu lagi tuh video itu bisa ya melalui AI ya, video bahkan hanya dengan foto itu bisa diubah menjadi itu apa? Bisa diubah menjadi apa ya, video ya. Itu sungguh
era yang cukup cepat sekali ya, itu yang terjadi saat ini. Maka banyak sering terjadi ini ya, opini yang dikaburkan, disamarkan oleh narasi ya, dan itu banyak sekali timbul ini hoax ya, hoax. Makanya pada saat ini kita wajib ya memilih ya mana-mana informasi yang benar-benar penting ya, dan harus bisa menganalisa yang antara fakta dan opini. Nah, pandangan benar bukan hanya sekedar tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi juga kemampuan untuk melihat realitas sebagaimana adanya ya. Nah, sebagai berumah tangga, pandangan benar berarti menyadari bahwa hidup ini tidak selalu sesuai yang diinginkan ya. Semua yang kita cintai akan berubah, berpisah. Kebahagiaan sejati bukan dari kekayaan atau popularitas ya, tapi dari batin yang tenang dan bijaksana ya. Berkaitan dengan ini, hidup ini tidak selalu sesuai yang diinginkan ya. Semua yang kita cintai akan berubah dan berpisah. Ini termasuk dalam penjelasan ini ya, dalam pengertian tentang ini ya, duka ya. Kemudian yang selanjutnya, jadi marilah kita latih ya diri kita untuk tidak hanya percaya pada dhamma, tapi juga melihat dhamma dalam kenyataan sehari-hari ya. Nah, contohnya pada hari ini ya, walaupun hanya beberapa jam ya, paling tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya dapat menjaga ini ya, dapat menjaga perilaku dengan baik ya. Dan ini sebagai timbunan kebajikan ya. Kemudian yang kedua, kebenaran mulia yang kedua yaitu pikiran atau niat yang benar ya. Jadi harus didasari dengan pandangan benar terlebih dahulu ya, baru pikirannya benar ya. Pikiran benar mencakup niat ya, melepaskan ketertarikan yang membelenggu, tidak membenci dan memupuk kasih sayang ya. Nah, kita coba ingat kembali dan tanyakan pada diri sendiri, niat macam apa yang ingin dicapai, terutama bagi Bapak Ibu yang bekerja, berbicara maupun bertindak ya. Nah, sebagai berumah tangga bisa memulai dengan menanamkan ini ya, niat baik sebelum memulai hari ya, menahan diri saat marah dan menggantinya dengan pengertian, memaafkan bukan karena lemah ya, tapi karena kuat untuk tidak membalas ya. Ini memang perlu latihan yang rutin ya, makanya setiap pagi itu disarankan untuk ini ya, bangun tidur itu dikondisikan hening terlebih dahulu, kemudian mendaraskan ini ya, puja pagi ya, itu sebagai pengkondisian ini untuk menanamkan niat baik sebelum memulai hari ya. Dan perlu diulang-ulang ya dalam mempraktekkan ini ya, menahan diri saat marah ya, dan menggantinya dengan pengertian. Ini dapat dilatih dengan cara yang sederhana, yaitu pada saat meditasi ya. Ketika kita bisa mengendalikan itu ya, menahan sakit sampai sakit itu hilang dan semoga sembuh, itu ini praktek ini ya, menahan diri di saat marah ya, dan memaafkan segala ini ya, memaafkan segala yang memaafkan diri sendiri dan segala sesuatu yang telah terjadi ya, agar tidak ada penyesalan ya. Kemudian inilah pikiran benar, bukan hanya berpikir positif ya, tetapi berniat luhur untuk membebaskan diri dan orang lain dari duka ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai ucapan benar ya. Dalam sehari-hari Bapak Ibu dan saudara-saudari sedapa mungkin mengucapkan ribuan kata ya, tapi berapa persen dari itu yang benar-benar bermanfaat ya. Nah,
ini ada beberapa definisi dari ucapan benar ya. Ucapan benar itu menghindari dari beberapa hal ya. Yang satu itu menghindari dari berbohong ya. Kemudian yang kedua mengadu domba. Yang ketiga berkata kasar. Yang keempat yaitu bergunjing ya. Nah, pada saat ini ucapan tidak hanya lewat mulut ya, tetapi juga lewat jari ya, lewat jempol ya, melalui apa, media sosial itu ya, WhatsApp dan komentar di media sosial dan forward pesan dalam grup ya. Nah, dengan kita mengendalikan ini ya, mengendalikan untuk saat ini mengendalikan tangan dan ini ya, jempol kita ya pada saat itu ya, pada saat respon sesuatu kita dapat mempraktekkan itu ya, untuk menghindari dari hal-hal yang menghindarkan diri dari kebohongan, mengadu domba, berkata kasar dan bergunjing ya. Nah, ucapan kita membentuk dunia, maka jadikanlah ucapan kita sebagai sarana kasih sayang, pendidikan dan penyadaran ya. Nah, latihan yang konkret yaitu ucapan lebih banyak berterima kasih dan minta maaf ya. Dan bila belum yakin kebenarannya, gunakan kata-kata yang untuk membangun ya, bukan meruntuhkan, berbicara pada waktu yang tepat ya. Dan kemudian salah satu ciri dari orang baik yaitu Buddha sampaikan, salah satu ciri dari orang baik yaitu mau berterima kasih dan bersyukur ya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang perbuatan benar, yaitu didasari dari pikiran yang benar terlebih dahulu ya, baru tercipta perbuatan benar. Perbuatan benar bagi berumah tangga bukan hanya sekedar ya jangan mencuri, membunuh atau berbohong, tetapi lebih luas lagi ya, yaitu tentang merawat orang tua dengan kasih sayang, menghormati pasangan dan membina relasi yang sehat, tidak mengambil hak orang lain termasuk waktu dan kepercayaan ya. Merawat orang tua dan kasih sayang ini dijelaskan di dalam Sigala Sutta ya, berkaitan tentang tugas-tugas dan kewajiban anak kepada orang tua dan orang tua terhadap anak. Dan kemudian yang selanjutnya, perbuatan benar juga berarti hidup secara aktif ya, berbuat baik, tidak menunggu kesempatan besar, tetapi memulai dari hal-hal yang kecil ya. Senyum, menolong tetangga, menahan tangan ya ketika ingin membalas kemarahan ya. Nah ini termasuk problem saya pribadi berkaitan tentang ini ya, tentang senyum ya, karena kadang itu dari pengalaman sendiri tuh kok begini ya, padahal sudah berusaha untuk ini ya, tersenyum, tetapi kok masih kayak orang marah ya. Itu memang saya sendiri perlu latihan ini ya. Nah, karena itulah Sang Buddha bersabda ya, satu perbuatan baik yang dilakukan dengan batin bersih lebih berharga daripada ribuan persembahan yang kosong, yang maknanya kosong ya. Nah, selain itu benih kebaikan yang kita lakukan baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan itu menjadi salah satu ladang kebajikan ya, timbunan kebajikan. Setelah perbuatan baik, kemudian maka akan mengkondisikan, khususnya bagi para berumah tangga ya, dengan mata pencaharian yang baik ya. Mata pencaharian yang baik ini seperti apa? Yaitu terhindar dari beberapa perdagangan ya yang tidak dianjurkan oleh Buddha. Yang pertama yaitu perdagangan ini ya, berdagang racun ya. Kemudian yang kedua berdagang senjata. Yang ketiga itu berdagang manusia ya. Yang selanjutnya berdagang mengenai hal-hal yang ini ya, membuat ketagihan ya. Itu jadi
mata pencaharian yang benar khususnya bagi berumah tangga, yaitu terhindar dari mata pencaharian yang tidak dianjurkan oleh Sang Buddha ya. Nah, saudara-saudari dan sahabat Dhamma, pertanyaan yang harus kita ajukan bukanlah hanya apakah pekerjaan ini menghasilkan uang, tetapi juga apakah pekerjaan ini selaras dengan Dhamma ya. Mata pencaharian yang benar bukan hanya tidak merugikan dan juga tidak bermanfaat ya. Nah, di zaman ini banyak pekerjaan yang menjanjikan tetap keuntungan besar tetapi melibatkan eksploitasi ya, tenaga kerja, kebohongan publik, dan perusakan lingkungan ya. Nah, ini kenapa saat ini banyak terjadi penyakit bencana itu karena apa ya? Kita dapat melihat ya, real ya, apakah kondisi hutan di sekitar kita ini baik atau tidak, itu sangat berkorelasi dengan ini ya, wabah penyakit ya. Jadi ketika gunung ya, gunung dan hutan di sekitar kita itu sudah rusak, maka otomatis penyakit dan bencana itu akan datang ya, secara terus menerus ya. Itu merupakan salah satu pelanggaran perusakan lingkungan ya, yang mengakibatkan nanti kembali lagi ya kepada manusia itu sendiri ya. Dan kemudian sebagai berumah tangga Buddhis, kita diajak untuk menjalani profesi yang jujur, adil, dan membawa berkah baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Mari bangun ekonomi yang berwelas asih ya. Nah, berkaitan tentang ini, lingkungan ya, berkaitan dengan pelestarian lingkungan ya, kita melihat ya, apakah di suatu tempat itu masih terjaga lingkungannya, itu ternyata bisa dilihat dari ini ya, dari ini persembahan ya, mungkin sesaji ya, sesajinya itu lengkap, kemungkinan juga daerah itu masih asri ya untuk hutannya ya. Tetapi kalau persembahan untuk ini apa, untuk itu tidak lengkap, itu kemungkinan hutannya itu sudah itu ya, sudah mulai rusak ya. Itu sih salah satu cirinya, contohnya ya. Kemudian yang berkaitan tentang mata pencaharian benar akan berkorelasi dengan usaha ya, usaha benar ya. Upaya benar berarti usaha yang tekun dan sadar untuk mencegah kejahatan yang belum muncul ya, dan meninggalkan kejahatan yang telah muncul, menumbuhkan kebajikan yang belum ada ya, menyuburkan kebajikan yang telah tumbuh. Ini bukan kerja paksa spiritual ya, ini adalah latihan harian ya. Sebagai berumah tangga, sebagai berumah tangga, Bapak Ibu dan saudara-saudari Dhamma bisa memulai dari ini ya, mengelola waktu agar tidak hanya dalam kesia-siaan ya, menghindari hal-hal ya atau hiburan-hiburan yang ini cukup menguras batin ya, untuk berpikir ya, menguras ya, meracuni ini ya, menguras dan meracuni batin ya. Kemudian yang selanjutnya menjaga kebajikan dengan disiplin kecil, yaitu bangun pagi berdana dan bersyukur ya. Padahal ini bisa bangun pagi ya, itu satu anugerah yang anugerah yang tidak terkira ya. Tapi banyak yang melewatkan itu ya, bahkan bangun hanya sekedar bangun aja, tidak itu ya. Bahkan itu bahkan saya pribadi itu kadang lewat aja gitu. Jadi bangun pagi itu tidak mensyukuri. Kadang kelahiran kan tidak tentu ya. Jadi pagi-pagi masih menjadi manusia. Yang dikhawatirkan itu tidak terlahir lagi menjadi manusia ya. Dan kemudian itu kita bisa berdana dan bersyukur ya. Nah, ini bukan hal yang besar ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus ya, akan membentuk karakter yang luhur ya. Dan kemudian yang ketujuh berkaitan tentang perhatian penuh ya. Perhatian penuh sangat dibutuhkan di zaman yang ini ya, serba itu ya. Jadi sekarang itu satu pekerjaan ini banyak ya. Jadi dalam satu waktu itu biasanya mengerjakan itu ya, banyak hal ya, atau sering disebut dengan zaman ini ya, multitasking ya.
Banyak orang hadir secara fisik tetapi batinnya entah kemana ya. Kita makan sambil ini ya, sambil apa ya, berselancar ya, berselancar di dunia maya ya, dan mendengar tapi tidak mendengar, hidup tapi seperti ini ya, seperti robot ya. Dan ini fenomena banyak yang terjadi ya, terutama tentang ini ya, budaya ini ya, scrolling ya. Nah, sati bukan hanya praktek meditasi duduk, tapi kehadiran utuh dalam setiap momen ya. Contohnya praktek untuk berumah tangga, yaitu makan tanpa gangguan itu ya, makan tanpa gangguan ini ya, tanpa gangguan gadget ya, dan berbicara dengan anak sambil benar-benar melihat matanya ya, bekerja dengan fokus, bukan buru-buru, dengan perhatian, hidup menjadi lebih dalam dan berarti ya. Nah ini kan banyak kan fenomena sekarang ya, makan tuh sambil ini ya, ya fenomena yang sering dilihat ya, makan sambil ini ya, berselancar terus ya, berselancar terus sampai itu ya, sampai malam kan. Nah itu minimal 2 jam kalau nggak salah itu di dalam penelitian itu ada ya. Jadi melihat HP itu 2 jam setelah itu baru efek radiasi itu berhenti ya. Jadi ketika main HP sekitar jam 8 malam ya terakhir ya, itu paling bisa tidur antara sekitar jam 9 sampai jam 10. Itu paling nggak 2 jam apa ini apa terpapar ini ya, efek samping dari itu ya, penggunaan ini ya, layar itu apa, sinar HP ya, itu sih kurang lebih. Kemudian berbicara ini ya, memang dalam apa ya, komunikasi langsung ya, komunikasi secara langsung ya, itu memang harus ini ya, melihat ini matanya ya, kan ada banyak sekarang tuh sambil itu ya, sambil apa ya, sambil berselancar ya, ada beberapa itu. Kemudian terakhir yang penting setelah mempraktekkan apa ya, lakunya benar, kemudian baru masuk ke konsentrasi benar ya. Samadhi adalah konsentrasi batin yang terarah, jernih dan tidak terganggu ya. Ini bisa dilatih melalui meditasi, bahkan meski hanya 5-10 menit ya dalam sehari. Kita juga melalui aktivitas harian yang dilakukan dengan totalitas dan kesadarannya, walaupun hanya sebentar ya. Perlu ya waktu untuk ini ya, yang disebut dengan waktu jeda ya, waktu jeda ya. Ada waktu untuk serius bagi berumah tangga, yaitu untuk bekerja, waktu istirahat, dan ini waktu jeda ini ya digunakan untuk ya hening atau meditasi ya. Nah, contoh ini perhatian dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyapu ya, menyapu sambil mengamati nafas ya. Kemudian pada saat berjalan sambil merasakan tanah di bawah kaki ya. Ada satu filosofi ya, ketika berjalan ya di hutan ya, itu ketika telapak kaki kita menyentuh ini ya, menyentuh tanah ya, itu mengabarkan kepada akar-akar ya, mengabarkan kepada akar-akar bahwa tanaman dan ya tanaman tersebut ya menyambut kita ya di hutan ya. Itu mengapa penting ya untuk ini ya, berjalan itu ya tanpa alas kaki ya, walaupun tidak lama tapi perlu perlu dilatih ya. Nah, banyak lah manfaat ya dari ini apa, berjalan ini ya, berjalan tanpa alas kaki ya. Tetapi harus lihat itu ya, harus lihat itu medannya ya. Medannya kalau bagus, tidak tidak banyak yang ini apa, yang tajam itu boleh. Nah, dari sini kita akan mulai mengenal keadaan damai yang tidak bergantung pada keadaan luar ya. Jadi lebih melihat ke dalam diri ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, 8 jalan Arya bukanlah milik eksklusif ya bagi para biku. Jalan ini adalah warisan universal dari Sang Buddha bagi siapa saja yang ingin membebaskan diri dari penderitaan ya. Sebagai berumah tangga, semua dituntut untuk menjadi sukacita ya seketika ya. Tetapi melangkah setapak demi setapak ya, mengarahkan hidup dengan pandangan benar, niat benar, ucapan benar, dan seterusnya. Nah,
tidak lupa ya. Nah, inilah ya. Kemudian di akhir Sang Buddha menutup ini ya, menutup khotbahnya. Itulah para biku, jalan mulia, jalan tengah yang dibangkitkan oleh Sang Buddha, yang memunculkan penglihatan, yang memunculkan pengetahuan, yang menuntun menuju kedamaian ya, menuju pengetahuan langsung, menuju pencerahan, menuju nibbana. Nah, sampai di sini saya tidak lupa ya untuk selalu ya mengingatkan ya untuk menjaga ini ya, menjaga kesehatan ya, karena Buddha pernah memberikan sebuah nasihat, yaitu kesehatan adalah kekayaan yang tiada taranya ya. Nah, dari sehat ini kita bisa mengkondisikan batin kita agar bahagia ya. Menjaga kesehatan dapat kita lakukan dengan pola hidup dan pola makan yang baik ya. Pola hidup yang baik yaitu dengan membagi hari dengan 3 waktu ini ya. Waktu untuk waktu serius bagi berumah tangga biasanya digunakan untuk bekerja. Waktu istirahat, satu lagi yang penting itu waktu untuk jeda ya. Waktu untuk jeda ini digunakan untuk meditasi atau hening ya, 5 menit atau 10 menit tidak apa-apa, yang penting ada waktu ya untuk hening ya, memahami kondisi detik ini dan saat ini. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan tentang ini pola ya, pola makan ya. Pola makan yaitu memakan dan meminum apa yang dibutuhkan tubuh ya, bukan berdasarkan keinginan kita ya. Walaupun itu perlu itu ya, perlu banyak sekali, perlu latihan yang berulang ya. Dan saat ini memang banyak ya, hampir kita semua loh. Tetapi bahkan apa ya, yang ini apa, yang di dalam apa ya, kandungan-kandungan itu yang di dalam kemasan itu tidak sesuai ya, bahkan lebih besar gitu. Contohnya itu gula ya. Gula itu ukurannya berdasarkan ini ya, ada sebuah penelitian itu gula itu di dalam gula di dalam itu minuman yang itu ya, minuman kaleng itu sebenarnya takarannya itu lebih banyak dari itu ya. Bahkan itu makanya sekarang itu banyak sekali apa produk-produk ya yang mengandung ini ya, mengandung gula ya. Dan ini menjadi ya problemnya sangat penting untuk kita pahami bersama. Kemudian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sharing pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.